Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-11, di triwulan yang keempat, di tahun 2024 ini. Dengan satu judul, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun sebelum kita mempelajari lebih dalam, lebih lengkap, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, sementara kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami. Berkati juga pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes mengatakan bahwa jika engkau ingin memahami Allah, engkau harus melihat Yesus dan apa yang telah dinyatakan dalam firman. Pendekatan ini membuka kepada kita sebuah pemahaman baru tentang hubungan-hubungan di antara ketiga anggota kealahan. Hubungan antara anggota kealahan dengan manusia dan hubungan antara manusia itu sendiri. Bagaimana pelajaran ini akan menyinggungnya atau memberikan pemahaman kepada kita? Mari kita ikuti. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Bapa Surgawi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sumber dari segala sesuatu yang ada. Mereka menciptakan alam semesta, termasuk makhluk-makhluk yang menghuninya. Lucifer membawa dosa ke dalam dunia ini. Dosa telah merusak hubungan kita dengan Allah. Dosa menggambarkan secara keliru siapa Allah itu. Oleh karena itu, Yesus mengambil sifat manusia kita untuk memulihkan pengetahuan akan Allah dan membawa keselamatan kepada umat manusia. Sementara berada di bumi, Yesus memasrahkan hidupnya kepada Bapa dan hidup sesuai dengan tuntunannya. Dia berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Yohanes 10 ayat 30. Selanjutnya, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yohanes 10 ayat 38. Peran Bapa dijelaskan dalam Injil Yohanes sebagai berikut. Yang pertama, mengaruniakan Yesus dan mengutus Yesus untuk menyelamatkan dunia. Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17, Yohanes 6 ayat 57. Berikutnya, menyerahkan penghakiman dunia kepada Yesus. Yohanes 5 ayat 22 dan ayat 30. Yang ketiga, memberikan mana kepada bangsa Israel. Yohanes 6 ayat 32, Yohanes 14 ayat 10 dan ayat 24. Yang keempat, memberikan pengajaran. Yohanes 6 ayat 45. Dan yang kelima, mengabulkan permohonan yang disampaikan dalam nama Yesus. Yohanes 15 ayat 16, Yohanes 16 ayat 23. Inilah peran Bapa yang dijelaskan oleh Yohanes. Nah, dengan demikian, Bapa memiliki hubungan yang intim dengan dunia kita dan investasi yang mendalam dalam keselamatan kita. Di pelajaran hari Senin dengan judul Yesus dan Bapa. Kita diciptakan oleh Allah untuk sebuah persekutuan atau hubungan pribadi dengan Dia. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Namun, karena dosa, hubungan tersebut rusak secara drastis. Untuk mencapai pemulihan hubungan ini, salah satu anggota kealahan menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, menyatakan kemuliaan Allah. Yohanes 1 ayat 14 sampai dengan 18. Sebagai hasilnya, umat manusia telah menerima kepenuhan dan kasih
karunia-Nya. Inilah sebabnya Yesus datang untuk berbagi, untuk menyatakan kemuliaan Allah, sehingga hubungan yang telah rusak oleh dosa dapat dipulihkan. Setidaknya kepada semua orang yang bersedia menerima dengan iman apa yang telah ditawarkan kepada mereka di dalam Kristus Yesus. Saudara, dalam tulisan Pena Inspirasi Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 530 dikatakan, di dalam Kristus ada kehidupan asli, tidak dipinjam, tidak dipinjamkan. Selanjutnya, Alfa dan Omega jilid 6, halaman 149. Namun, sebagai putra yang berinkarnasi yang telah mengosongkan dirinya, Filipus 2 ayat 7, dari pelaksanaan hak-hak prerogatifnya, Kristus yang berbicara tentang keberadaannya di bumi sebagai seorang manusia di antara manusia dapat merujuk pada kepemilikannya atas kehidupan sebagai sebuah karunia dari Allah. Keilahian Kristus merupakan jaminan hidup kekal bagi orang percaya. Saudara, Allah tidak dikenal oleh manusia. Yohanes 17 ayat 25. Oleh karena itu, Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yohanes 9 ayat 4, Yohanes 16 ayat 5, agar Dia, Bapa, dapat dikenal. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Mengenal Anak berarti mengenal Bapa. Yesus adalah perwakilan Bapa di bumi, dan Dia datang untuk menghidupkan kehendak Bapa dalam daging manusia. Bahkan Yesus mengatakan bahwa dalam segala hal Dia berusaha melakukan kehendak Bapa dan bukan kehendaknya sendiri. Yohanes 5 ayat yang ke-30. Saudara, Yesus menyatakan bahwa Bapa mengutusnya untuk melayani sebagai satu-satunya jalan yang melaluinya manusia dapat datang kepada Bapa. Yohanes 6 ayat 40 dan ayat 44. Bapa ingin agar manusia memiliki hidup yang kekal yang terdapat di dalam Yesus yang berjanji untuk membangkitkan mereka pada waktu kebangkitan. Pengakuan Yesus tentang hubungannya dengan Bapa sungguh menakjubkan. Dia menegaskan bahwa semua ajarannya adalah ajaran Bapa. Yohanes 7 ayat 16. Semua yang Dia katakan secara pribadi telah Dia dengarkan dari Bapa. Yohanes 8 ayat 38. Percaya kepadanya sama dengan percaya kepada Bapa. Yohanes 16 ayat 27. Baik perkataannya maupun pekerjaannya semuanya berasal dari Bapa. Yohanes 17 ayat 3. Dan Dia dan Bapa dipersatukan dalam mengasihi dan berkarya untuk keselamatan manusia. Yohanes 15 ayat yang ke-9. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Roh Kudus. Peran Roh Kudus dijelaskan dalam Injil Yohanes sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan terciptanya kelahiran baru secara rohani dalam diri seseorang. Yohanes 3 ayat 5 sampai dengan 8. Yang kedua, berkuasa memberi kehidupan. Yohanes 6 ayat 63. Yang ketiga, mengajarkan dan mengingatkan kita akan kebenaran. Yohanes 14 ayat 26. Dan yang keempat, bersaksi tentang Yesus. Yohanes 15 ayat 26. Selanjutnya yang kelima, menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan 11. Dalam tulisan Pena Inspirasi Ellen G. White dalam buku The Desires of Ages halaman 671. Dalam menjelaskan kepada murid-muridnya tentang pekerjaan Roh Kudus, Yesus berusaha menginspirasi mereka dengan sukacita dan pengharapan yang mengilhami hatinya sendiri.
Ia bersukacita karena pertolongan yang berlimpah yang telah ia sediakan bagi gerejanya. Roh Kudus adalah karunia tertinggi dari semua karunia yang dapat ia minta dari Bapanya untuk meninggikan umatnya. Roh Kudus harus diberikan sebagai agen yang meregenerasi, dan tanpa hal ini pengorbanan Kristus tidak akan ada gunanya. Kuasa kejahatan telah menguat selama berabad-abad, dan tunduknya manusia pada tawanan setan ini sungguh menakjubkan. Dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya melalui kuasa dari pribadi ketiga kealahan yang akan datang tanpa energi yang dimodifikasi, tetapi dalam kepenuhan kuasa ilahi. Sangat luar biasa peran daripada Roh Kudus. Saudara, kunci bagi kita untuk mengetahui apa yang tepat, apa yang benar, apa yang baik adalah dengan menaklukkan akal budi dan pengalaman hidup kita kepada firman Allah melalui kuasa Roh Kudus yang menginsapkan dan meyakinkan. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Doa Yesus. Doa Yesus dalam Yohanes 17 merupakan penutup dari percakapan perpisahan. Yesus datang ke dunia ini agar umat manusia pada akhirnya dapat dipulihkan ke dalam hubungan pribadinya yang semula dengan Allah. Ia dengan setia melakukan mujizat yang Allah berikan kepadanya. Dengan kata-kata dan tindakan, dia mengkomunikasikan Allah kepada orang-orang. Sekarang, Yesus akan segera meninggalkan dunia ini. Dia ingin sekali lagi membagikan kasih-Nya kepada para murid-Nya. Dia ingin mereka memahami hubungan yang erat antara dirinya, Bapa, dan Roh Kudus. Dan dia ingin membawa mereka ke dalam hubungan pribadi yang sama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus seperti yang dia miliki. Hal penting dalam doa Yesus ini adalah tentang kesatuan dan kasih. Tujuan Allah adalah untuk memulihkan kita ke dalam hubungan pribadi dengannya dan dengan semua orang. Namun, hubungan yang jauh lebih penting adalah antara kasih dan kebenaran. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, Kristus datang untuk menyatakan Bapa. Penyingkapan ini penting karena banyaknya kesalahpahaman tentang Allah. Injil Yohanes menunjukkan betapa seriusnya Yesus menjalankan misi ini. Dia dengan tepat merepresentasikan firman dan tindakan Allah. Dia adalah Allah yang benar. Yohanes 17 digambarkan sebagai doa syafaat Yesus yang merupakan doanya yang terpanjang dan paling mendalam. Dia berdoa untuk dirinya sendiri, untuk murid-muridnya, dan untuk semua orang percaya. Dia berdoa juga untuk orang-orang yang percaya kepadanya oleh pemberitaan murid-muridnya. Yohanes 17 ayat yang ke-20. Doa-doa Kristus tidak hanya penuh kuasa, tetapi mencakup segalanya. Ini adalah fakta bahwa Yesus berdoa bagi kita secara pribadi, penuh gairah, kuat, dan terus-menerus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sumber dari segala sesuatu yang ada. Yang kedua, Yesus datang untuk berbagi, untuk menyatakan kemuliaan Allah, sehingga hubungan yang telah rusak oleh dosa dapat dipulihkan. Yang ketiga, Bapa ingin agar manusia memiliki hidup yang kekal yang terdapat di dalam Yesus yang berjanji untuk membangkitkan mereka pada waktu kebangkitan. Yang keempat, kunci bagi kita untuk mengetahui apa yang tepat
apa yang benar, apa yang baik adalah dengan menaklukkan akal budi dan pengalaman hidup kita kepada firman Allah melalui kuasa Roh Kudus yang menginsafkan dan meyakinkan. Dan yang kelima, Yesus berdoa bagi kita secara pribadi, penuh gairah, kuat, dan terus-menerus dengan tujuan untuk memulihkan kita ke dalam hubungan pribadi dengannya dan dengan semua orang. Inilah pelajaran Sekolah Sabat yang bisa saya bagikan pada pekan ini. Semoga menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kembali kami memohon agar Roh Kudus Tuhan menjadi kami, menjadi bagian kami, mengurapi kami, memampukan kami di dalam memahami akan firman ini. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita senantiasa terus mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat ini. Kita bertemu di pelajaran berikutnya pekan depan. Selamat belajar, selamat Sabat. Tuhan memberkati kita.